Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di zona belajar Nusantara untuk mata pelajaran matematika. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai bilangan berpangkat bagian pertama, yaitu mengenal bilangan berpangkat. Setelah menonton video ini, siswa diharapkan 1. Dapat memahami pengertian bilangan berpangkat. 2. Dapat mengenal bilangan bulat berpangkat positif. Ketika masih di sekolah dasar, kalian pernah mempelajari tentang bilangan berpangkat, seperti 4 pangkat 2, yang artinya 4 kali 4, di mana angka 4 dikalikan sebanyak 2 kali. Contoh lagi, 5 pangkat 3, yang artinya 5 kali 5 kali 5, di mana angka 5 dikalikan sebanyak 3 kali. Contoh lainnya 3 pangkat 4, di mana angka 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Contoh juga 7 pangkat 5, di mana angka 7-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Berdasarkan kesimpulan tersebut, jika ditulis secara matematis, maka menjadi A pangkat N sama dengan A dikali titik-titik dikali A, dengan banyak A sebanyak N faktor, di mana A adalah bilangan pokok atau basis, dan N adalah pangkat atau eksponen. Contoh, kita mempunyai suatu perkalian 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Berarti yang menjadi bilangan pokok adalah 2, atau basisnya adalah 2. Sementara berapa banyak angka 2? Ada 4, sehingga 4 menjadi pangkat atau eksponen dari 2. Contoh lain, suatu perkalian 9 kali 9 kali 9. Berarti yang menjadi basisnya adalah 9. Sementara berapa banyak angka 9? Adalah 3. Sehingga 3 menjadi eksponen atau pangkat dari 9. Sekarang kita balik, misalnya suatu bentuk perpangkatan 4 pangkat 5. Jika dijabarkan, akan menjadi 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4, di mana angka 4 ini kita kalikan sebanyak 5 kali. Contoh berikutnya, suatu perpangkatan 8 pangkat 2, yang jika dijabarkan akan menjadi 8 kali 8, di mana angka 8 kita kalikan sebanyak 2 kali. Baik, jika dari tadi kita memangkatkan bilangan positif, sekarang kita lanjut dengan kasus bagaimana jika yang dipangkatkan adalah bilangan negatif. Contoh yang pertama adalah negatif 4 pangkat 3. Seperti biasa, kita jabarkan juga terlebih dahulu menjadi negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4, sehingga hasilnya menjadi negatif 64. Contoh yang kedua, misalnya negatif 3 dipangkatkan 5. Kita jabarkan seperti biasa menjadi negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3, sehingga hasilnya adalah negatif 243. Dari kedua contoh ini dapat terlihat bahwa jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya
adalah bilangan negatif. Sehingga perlu kalian ingat bahwa jika ada bilangan negatif yang dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya pasti adalah bilangan negatif. Selanjutnya contoh lain di mana negatif 6 dipangkatkan 2. Seperti biasa, kita jabarkan terlebih dahulu menjadi negatif 6 dikali negatif 6. Sehingga hasilnya menjadi 36. Contoh kedua, negatif 5 dipangkatkan 4. Kita jabarkan lagi menjadi negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 dikali negatif 5. Sehingga hasilnya menjadi 625. Dari kedua contoh ini dapat terlihat bahwa jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan yang positif. Sehingga perlu kalian ingat, jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Selanjutnya bagaimana jika kasusnya seperti berikut? Contoh yang pertama adalah negatif 4 pangkat 2. Jika kalian perhatikan, ada sedikit perbedaan antara soal ini dengan soal sebelumnya. Jika soal sebelumnya, ketika bilangan negatif itu dipangkatkan, dia pasti menggunakan tanda kurung. Sementara pada contoh soal yang ini, dia sama-sama bilangan negatif, tapi contoh soal ini tidak menggunakan tanda kurung. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita perhatikan. Kasus ini adalah kasus di mana bilangan negatif dipangkatkan tanpa menggunakan tanda kurung. Maka, yang dipangkatkan hanya angka 4-nya saja. Sementara, tanda negatifnya tidak masuk dalam perpangkatan. Sehingga dituliskan seperti negatif, buka kurung, 4 kali 4, tutup kurung. Jadi yang dipangkatkan hanya 4-nya saja. Sementara tanda negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Sehingga hasilnya menjadi negatif 16. Untuk lebih pahamnya, kita lanjut lagi ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2 adalah negatif 4 pangkat 3. Seperti biasa ya, ini tidak ada tanda kurungnya. Kasusnya sama seperti di atas, tidak memiliki tanda kurung, padahal dia adalah bilangan negatif. Jika kasusnya seperti ini, maka penyelesaiannya seperti apa? Negatifnya di luar, kemudian buka kurung, 4 dikali 4 dikali 4. Angka 4-nya dikalikan sebanyak 3 kali, sesuai dengan jumlah pangkat. Akan tetapi tanda negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Dia ditempatkan di luar. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 64. Jadi, harap berhati-hati. Jika kalian menemukan kasus soal seperti ini, maka yang dipangkatkan hanya basisnya saja atau bilangan pokoknya saja. Sementara tanda negatifnya tidak masuk dalam perpangkatan. Baik, demikianlah materi pengenalan bilangan berpangkat. Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.